kesucian itu atau sauca itu adalah jalan atau posisi yang paling penting untuk mencapai siwa. Jadi wayang ini adalah salah satu tradisi yang sudah sangat tua sekali. Dua kata yaitu sude dan male. Jadi kata sude ini artinya pembersihan, male ini kekotoran. Setiap manusia lahir membawa karma, baik menyebabkan berbagai hambatan, lara dan kedeng tinaman misalnya itu sakit yang tidak bisa diobati, nah bisa juga berakibat kematian. Tampak Siring, sebuah desa dengan kehidupan masyarakat yang ramah dan damai. Tampak Siring terletak di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Memiliki pemandangan alam yang indah dan objek wisata yang memumpuni untuk dikunjungi, membuat Tampak Siring menjadi salah satu tujuan untuk melakukan perjalanan wisata oleh turis domestik maupun mancanegara. Selain itu, Tampak Siring memiliki banyak tradisi yang sangat indah yang selalu ditunggu dan dilakukan oleh masyarakat untuk merayakan hari raya tertentu. Salah satu tradisi yang ada di desa Tampak Siring adalah pengelukatan wayang Sudamala. Wayang Sudamala adalah prosesi pengelukatan dengan menggunakan media pertunjukan wayang kulit sebagai sarana pengelukatan. Pengelukatan wayang Sudamala biasanya dilakukan di Pesraman Dharmasila yang terletak di Banjar Penaka, Desa Tampak Siring, Kecamatan Tampak Siring dan Kabupaten Gianyar. Sebelum memulai pengelukatan, wayang Sudamala akan dipentaskan sebagai sarana untuk melakukan upacara pengeruatan atau pengelukatan. Jadi kita harus pisahkan dulu antara kata wayang dan Sudamala. Nah, jadi wayang itu adalah salah satu seni pertunjukan yang dilibatkan dalam aktivitas sakral ataupun aktivitas profan untuk hiburan. Nah, jadi wayang ini adalah salah satu tradisi yang sudah sangat tua sekali, dan biasanya wayang dipertunjukkan dengan dua cara, yaitu menggunakan clear atau layar. Jadi dari belakang ada lampu belencong dan di sanalah wayang dimainkan. Nah, di Bali kita juga mengenal yang namanya wayang gedog atau wayang lemah. Jadi wayang ini dipertunjukkan tanpa menggunakan clear, tanpa menggunakan kain yang menutup dalang dan instrumen wayang. Nah, jadi wayang ini biasanya dibuat dari kulit binatang, khususnya dari kulit sapi. Nah, selanjutnya kata Sudamala ini juga memiliki banyak arti. Jadi banyak hal yang bisa kita kaitkan dengan kata Sudamala. Nanti ada bunga Sudamala, ada kain Sudamala. Jadi kata Sudamala ini
memiliki makna yang sangat jamak sekali, sangat banyak sekali. Nah, tetapi ketika kita gabungkan antara kata wayang dan sudamala, jadi ini menjadi sebuah pertunjukan seni wayang atau pertunjukan wayang yang cenderung sakral, yang intinya adalah proses ruatan. Nah, jadi ini yang membedakan antara wayang sudamala dengan wayang yang lain. Jadi wayang sudamala khusus digunakan dalam ritus-ritus ruatan, ritus-ritus penglukatan atau pembersihan secara spiritual. Nah, jadi kata sudamala ini, ada yang memaknai berasal dari dua kata, yaitu suda dan mala. Jadi kata suda ini artinya pembersihan, mala ini kekotoran. Yang dimaksud kekotoran ini bukan kekotoran fisik sebenarnya, tetapi adalah kekotoran batin. Nah, jadi wayang sudamala adalah pertunjukan wayang yang digunakan untuk melakukan proses pembersihan baik pada tubuh manusia, pada buana agung, pada alam, atau sudamala juga bisa digunakan untuk pembersihan atau ruatan-ruatan untuk roh. Nah, ini biasanya disebut sudamala wong pejah. Jadi sudamala yang dipertunjukkan atau digunakan untuk melengkapi prosesi upacara kematian, pengabenan. Nah, itu yang disebut wayang sudamala. Makna wayang sudamala itu, sekali lagi, bahwa wayang sudamala adalah wayang yang bersifat sakral yang digunakan dalam upacara atau upakara yang berhubungan dengan pancayadnya, dari manusia yadnya, dewa yadnya, pitra yadnya, resi yadnya, buta yadnya, dan sebagainya. Jadi inti dari wayang sudamala itu adalah pelengkap prosesi upacara yadnya yang bermakna sebagai upaya untuk pembersihan baik spirit, roh, manusia, mala, kotoran tubuh manusia secara niskala, ataupun meruat bumi, meruat alam, meruat tempat. Jadi penglukatan sudamala melalui pertunjukan wayang sudamala dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah ruat jatma. Jadi penglukatan wayang digunakan untuk melukat atau membersihkan berbagai hal buruk akibat dari kelahiran, akibat dari sesuatu yang bersifat jahat, ilmu hitam, dan sebagainya. Nah, intinya adalah bagaimana pembersihan itu dilakukan kepada jatma atau manusia. Nah, selanjutnya ruatan penglukatan wayang sudamala juga dilakukan kepada alam, kepada bumi, kepada tempat. Nah, selain itu pada ruat jatma ini juga difungsikan ruatan-ruatan kepada berbagai entitas halus, misalnya sebangsa jin, setan, buta kala, dan sebagainya. Jadi intinya adalah meruat berbagai komponen-komponen kasar, skala, ataupun komponen halus pada alam. Nah, jadi penglukatan wayang sudamala ini wajib dilakukan, karena dalam berbagai teks-teks suci, kebersihan atau kesucian itu adalah hal yang paling utama. Nah, jadi di dalam Buana Kose, nah ini adalah teks yang bermazhab Siwa, yang menjadi patokan salah satunya ritus-ritus spirit ataupun keagamaan di Bali, bahwa kesucian itu atau sauca itu adalah jalan atau prosesi yang paling penting untuk mencapai siwa. Nah, makanya kesucian itu sangat utama sekali dalam berbagai praktik spirit yang ada di Bali. Jadi wayang sudamala itu salah satu tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesucian, untuk menuju siwa. Di dalam melakukan penglukatan wayang sudamala, tentu memerlukan wayang, memerlukan tirta sebagai sarana yang paling penting dalam melakukan ruatan, dan termasuk banten atau upakara penyudamala. Nah, jadi tergantung jenis penglukatan apa yang akan dilakukan. Nah, misalnya apabila penglukatan ini dikaitkan dengan upaya untuk menetralisir energi-energi yang bersifat jahat, energi yang bersifat tidak baik, atau penyakit yang memang tidak bisa disembuhkan, maka penglukatan wayang sudamala ini akan dilengkapi dengan tirta segara atau air suci yang diambil dari laut. Nah, begitu juga menggunakan banten yang disesuaikan dengan kelahiran, atau banten-banten khusus yang memang
memiliki tujuan untuk proses pembersihan kekotoran male secara batin. Salah satu teks rujukan yang biasanya digunakan untuk sebagai patokan di dalam melakukan ruat wayang sudamala yaitu adalah lontar indik penyudamala. Nah, ada juga lontar japa kala, kala purana dan sebagainya. Nah, jadi diyakini bahwa setiap manusia lahir membawa karma, baik karma buruk ataupun karma baik. Nah, karma buruk ini atau hal-hal yang terbawa dari kelahiran sebelumnya, apabila tidak dilakukan prosesi ruatan penglukatan, khususnya dengan penglukatan wayang sudamala, maka karma buruk dari masa lalu yang dibawa itu akan membuat kehidupan makin sulit. Apalagi di dalam teks-teks penyudamala nanti ditentukan atau dijelaskan ada beberapa kelahiran yang memang wajib melakukan proses penglukatan sudamala. Misalnya orang yang lahir kembar, buncing, kelahiran panca penawa, telaga atlet pancoran dan sebagainya. Ini wajib agar pengaruh buruk dari kelahiran itu tidak mengganggu kehidupan. Dan apa yang terjadi ketika tidak dilakukan? Nah, ini akan menyebabkan berbagai hambatan, lara dan keneng tinaman misalnya, yaitu sakit yang tidak bisa diobati, nah bisa juga berakibat kematian. Nah, jadi inti sari dari wayang sudamala itu adalah proses penglukatan. Nah, jika prosesi penyudamala ini dilakukan berkaitan dengan wuku wayang, nah biasanya cerita penyudamala ini, lakon penyudamala ini berkaitan dengan kisah Sapoleger ketika Ida Betara Kala hendak memangsa Kumara dan Kumari. Nah, selanjutnya ketika ritual sudamala ini dikaitkan dengan kelahiran di luar wuku wayang, misalnya kelahiran kembar, kelahiran melik dan sebagainya, maka salah satu kisah yang banyak digunakan itu adalah kisah sudamala meruat Durga. Nah, selanjutnya ada juga kisah ketika Ida Betara Gana meruat Ida Betari Durga, kisah Gana Murti. Jadi ini juga memiliki esensi ritus ruatan dan dapat juga dijadikan sebagai lakon atau cerita ruat wayang sudamala ketika Ida Betara Gana melukat meruat Betari Durga. Ya, pada dasarnya setiap aktivitas tentu akan ada kesulitan. Nah, tetapi tujuan dari ruatan wayang ini yang paling penting adalah bagaimana membebaskan hal-hal yang bersifat negatif, membebaskan mala kekotoran batin yang dibawa oleh orang yang akan melakukan ritus ruatan penyudamala ini. Nah, halangan yang paling utama itu kadang-kadang adalah ketidakadanya keseimbangan atau tidak adanya koneksi keterhubungan antara orang yang diruat dengan dalang atau tokoh utama dalam melakukan proses ruatan. Jadi kadang-kadang seolah-olah kedua energi ini tidak terhubung. Jadi tidak ada koneksi biasanya. Nah, jadi ketika kita menyadari bahwa makna wayang sudamala itu adalah sangat utama sekali dan fungsinya sangat luar biasa, makanya sepatutnya kita sebagai generasi muda khususnya melestarikan, memanfaatkan ruat wayang sudamala ini sebagai salah satu media untuk memberikan kesucian secara niskala dan berefek juga kepada hal-hal yang bersifat positif secara skala. Jadi ada energi positif yang kita bisa ambil dari proses ruatan wayang sudamala ini yang sangat kita pentingkan di dalam menyelami kehidupan modern saat ini. Namanya Dewa Ayu. Karena hari ini hari otonan saya lintang perahu pegat, jadi harus adem, plong, kayak bebannya hilang. Terus ngerasa kayak hatinya tenang, terus bersih, sama ngerasa suci lebih baik aja. Pertama kali ngelukatnya? Iya, pertama kali. Nanti ada rencana mau melukat lagi atau enggak kalau ada waktu? Mungkin bakal ada nanti setelah menikah tuh pas kerja gitu. Oh gitu. Ya. Makasih ya. Terima kasih.